alhamdulillah saya senang sore hari ini karena ditemani senior-senior saya nih, Bu Eliza yang jarang on kamera, hari ini on kamera. Makasih Bu Eliza. Pak Tasmudin juga ya yang apa namanya grup kelas tria awal kali yang masih setia menemani saya dan juga pastinya Bu Ella dan juga Pak Helmi dan juga mungkin ada beberapa ya yang benar-benar pertama kali ya. Intinya semua Bapak Ibu yang ada di sini saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan keistiqomahannya kita belajar bersama di grup ceria ini. Hari ini kita akan latihan mengurai surat Al-Baqarah ayat 173 yang akan dibawakan oleh Bu Efrianis. Bu Efrianis sudah siap ya? Siap, insya Allah. Ya. Oke, jadi nanti seperti biasa Bapak Ibu ya saya tampilkan ayatnya. Karena waktunya sudah ini saya tampilkan langsung Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Mbak. Silakan Bu Efrianis. Saya langsung atau dibacakan dulu, Wati? Dibacakan, silakan boleh. Iya, silakan dibacakan. Terima kasih Bu Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Baik Bapak Ibu, ayat ini saya penggal menjadi 33 penggalan. Ya. Dan 3 bagian. Penggalan pertama, inna. Penggalan kedua, ma. Penggalan ketiga, harroma. Penggalan keempat, alai. Penggalan kelima, humu. Penggalan ke-6, al-maitata. Penggalan ke-7, wa. Penggalan ke-8, ad-dama. Penggalan ke-9, wa. Penggalan ke-10, ke-10 berupa KBM ya, lahmal khinziri. Kemudian penggalan ke-11, wa. Penggalan ke-12, ma. Penggalan ke-13, uhilla. Penggalan ke-14, bi. Penggalan ke-15, hi. Penggalan ke-16, li. Penggalan ke-17, ghairillahi. Penggalan ke-18, fa. Penggalan ke-19, mani. Penggalan ke-20, uturro. Penggalan ke-21, ghairi barin. Ghairi barin. Penggalan ke-22, wa. Ghairo, Bu, ya maaf. Ghairo. Kemudian penggalan ke-22, wa. Penggalan ke-23, la. Penggalan ke-24, adin. Penggalan ke-25, fa.
Penggalan ke-26 la. Penggalan ke-27 isma. Penggalan ke-28 alai. Penggalan ke-29 hi. Penggalan ke-30 inna. 31 Allahi. Penggalan ke-32 Allah. Allaha ya, Allaha benar. Penggalan 32 Ghafurun. 33 Rahimun. Oke, Bapak Ibu, gimana untuk penggalan? Ada yang beda tidak? Saya beda Bu Wati, yang in nama saya jadikan satu. Iya, tidak masalah, Bu. Itu hanya ini aja ya. Hanya masalah apa ya? Secara itu dia asal muasalnya dari dua penggalan. Secara ininya. Cuma kalau artinya, jadi kalau mau diartikan inna sesungguhnya, ma apa yang boleh. Mau diartikan innama, itu artinya sesungguhnya titik-titik hanyalah, silahkan. Itu hanya masalah ini aja, Bu ya. Iya. Iya. Oke, cukup ya Bapak Ibu? Saya pikir ya. Oke, jadi untuk yang seperti itu saya beri kebebasan Bapak Ibu semuanya. Setahu saya kalau Buya itu dipisah menjadi dua, ya. Meskipun di dalam kamus digabung menjadi satu. Tapi kita tahu setidaknya asal muasalnya dia memang terdiri dari dua huruf. Oke Bapak Ibu, cukup ya? Ya, baik Bu. Jadi boleh berbeda pendapat dalam hal seperti itu, toh artinya yang penting adalah kita tahu penggunaannya di dalam kalimat. Cukup jelas Bapak Ibu ya? Lanjut. Baik, saya coba menguraikan. Sebentar Inna. Bu, saya ini dulu Bu, saya Oh iya. ini dulu sebentar. Recording in progress. Wah ini nggak bisa nih, sebentar. Saya nggak bisa ini nih. Saya nggak bisa mencet apa rekaman Pak Joca. Sebentar. Pak Helmi udah datang belum rekam Pak Helmi? Nggak, ini rekaman Pak Joca, saya pencet nggak bisa. Saya matikan Bunda ya. Iya, ini saya Ya, ya. nggak Recording tertampil ya. Ya, Nggak tertampil sudah. tapi coba. Sudah. Udah di stop. Sudah. Iya, tapi masih ada di sini. Ntar ya Pak ya. Iya. Sebentar. Nggak mau, ini nggak tahu apa emang ini saya. Setiap kali itu begitu. Di saya masih muncul Pak. Oh gitu. Sudah mati Bunda. Iya. Pak Helmi. Sebentar, nggak bisa sebentar ini. Nggak ada, rekam Pak Joca. Sudah saya matikan lagi. Iya, tapi di saya masih ada. Pak Joca co-host ya Pak Helmi? Hang kayaknya hang. Sayanya hang, ini ngehang Oh saya. iya. Ini ada rekaman ini. Ini ada rekaman ini. Ini ada rekaman siapa ini? Di co-host dulu mungkin Ya, Pak udah hilang. Jocanya. Sebentar. Di Sudah, saya masih matikan, ada. saya matikan. Nih, saya foto ya. Di saya masih ada, makanya nggak bisa dipencet lagi sebentar. Saya lagi mengakali gimana caranya. Saya foto di grup, nggak bisa. Sebentar, gimana caranya Pak ya? Joca ini keluar dulu. Sudah. Oh, Pak Joca keluar dulu. oke. Iya. Bentar ya, bisa keluar dulu. Keluar link ya. Masih ada buat. Nggak ada keluar Pak Joca. Masih ada. Masih ada. Kayaknya saya yang harus ini deh. Buat Tika harus keluar dulu ya. Ini sudah di screenshot Pak Helmi. Screenshot dulu Pak Helmi. Sudah. Sudah Bun. Kayaknya saya harus stop. Masih ada. Oh, baru hilang tuh. Setelah di stop itu baru hilang. Tapi ininya jadi hilang juga. Oke, kita lanjutkan. Ya, baik Bu. Terima kasih. Ya, Penggalan pertama inna huruf. bentar Bu, saya rapikan dulu ininya. Saya tutup dulu. Oke, silakan. Ya. Inna sesungguhnya. Kemudian yang kedua huruf bermakna artinya apa yang. Apa yang? Penggalan ketiga haroma. Gimana kalau ini digabung artinya
Sesungguhnya titik-titik hanyalah. Ya. Titik-titik. Titik-titik hanyalah. Saya pernah menjelaskan ini ya Bapak Ibu ya. Titik-titiknya diisi Iya. apa? Diisi Harfan. subjek dari Harfan. kata kerja yang ada Iya. di situ. Lanjut. Aroma, bentuknya KKL. Pelaku huwa. Akar katanya haruma. 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 Polanya fa'ala. Artinya di Mahmud Yunus 101, dia telah mengharamkan. Dia. Berarti dianya Allah ya. Allah. Oke. Penggalan keempat alai, huruf jer, artinya atas. Penggalan kelima, kumu, kata ganti, objek milik, artinya kalian. Penggalan keenam, al-maitata, bentuknya KBKK. Akar katanya mawata menjadi mata. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'latun. Artinya di Al-Munawir 1365, 1366. Bangkai. Ya. Berikutnya wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-8 ad-dama, bentuknya KBKK. Akar katanya Dam. damia, Dam. Apa akar katanya? damia. Dam. Ah. Damia pakai iya. Oke ya, Di mana Bu? adanya di Mahmud Yunus 130. Mahmud Yunus 130. Ya. Mahmud Yunus 130, kita buka bareng-bareng. 130. Iya. Ya, oke. Damia, nulisnya begini. Kemudian ada di darah. Berarti Darah. damun, ya. Damun Betul. ya. Betul. Oke. Damun, Mm. oke. Pola kata kerjanya fa'ala, Ya, pola kata bendanya fa'lun. iya. Lanjut ya Bu. Iya. Penggalan berikutnya wa, huruf Ini harus bermakna artinya dan. dipolakan ya. Ya, saya ada Harus pola dipolakan, jamak Bu. juga. Harus Pola jamak. dipolakan. Saya ngikutin Ibu di sini, takut saya salah. Harus dipolakan nggak? Makanya kalau saya bikin Bu Buati, gimana dong Bu? Buat. Ada pola jamaknya saya bikin nih. Bukan, maksud saya gini loh. Kan damia. Ya, Kemudian kata bendanya damun kan? ya mohon benar. Mulainya gimana Bu? Saya bingung. Kalau menurut saya tuh ya-nya kan hilang. Ya. Kurang paham Bu Wati, gimana dong Bu? Atau Saya ibu tuh kadang yang lain? keder karena semua peserta itu selalu nuntut pola, itu yang saya bingung tuh. Jadi kalau udah kayak gini saya apa ya? Jadi semua Ya, nuntut kita pola ikut, soalnya. kita Ya ikut udah saya buat ikutin aja Ibu kalau aja di deh. sini. Kita ikut buat aja di sini. Kalau saya itu semua kata benda itu nggak harus pola gitu. Kecuali kalau jelas. Soalnya kalau ini mau dipolakan, ya-nya harusnya ada kayak hudan misalkan. Udah Hudan ya. ya. Kan ya-nya masih ada itu. Ya. Hudan. Masih ada ya-nya gitu. Sehingga hudan masih ada ya-nya gitu. Bisa dibilang fu'lun tuh masih bisa gitu. Kalau ini tuh hilang ya-nya gitu. Damun. Ya-nya hilang. Tidak ada Kalau pola. Juga pola ya Bu ya? Ada polanya ya ya ada Bu? pola. Oh siap. Siap. Iya. Ya nggak usah. Pola kata Jadi sudah coret ya Bu ya? Ada pola ya. Berarti sama dengan penggalan ke-10 ya Bu ya. Lahmi,
lahmil hinzir. Beda dengan ini Bapak Ibu. Kalau ini bisa dipolakan. Kenapa? Karena ini kan aslinya memang ada ya-nya. Oh, Aslinya gitu, adiun. Nah, kan ya itu nggak bisa ditanwin. Kan dia pergi titip tanwin ke sini, adin. Bisa itu. Itu. Kalau di sini itu hilang, penyebab hilangnya itu ianya. bukan karena ini tuh emang kayak kata apa ya, kalau saya bilang tuh sebenarnya bukan KBKK kalau saya bilang gitu. Oh, Karena kan akar katanya sayur yang tumbuh ya. Jadi kalau pemahaman saya ya, kata benda dari kata kerja itu berarti kan ada hubungan antara KBK, artinya KBKK tadi dengan kata kerjanya. Contohnya gini, kerja. menulis. Menulis itu kata kerjanya. Berarti tulisan itu KBKK, penulisan KBKK gitu. Dan itu biasanya polanya fu'lun, fa'lun kayak gitu, nggak ada yang hilang. Nah, kalau di sini ada yang hilang. Gitu. Meskipun di pola jamaknya dia nggak hilang. Gitu. Nah, ini hilangnya apa saya nggak ini nih. Maksudnya kalau dia fa'lun Ya. berarti kan ini mirip dengan hudan itu kan sebenarnya gitu. Tapi kalau mau dipaksakan polakan, kan selama ini kan kita selalu bilang bahwa kalau ada akar katanya masih KBKK gitu kan Bu ya. Ya, Jadi betul, saya nggak betul. berani keluar dari situ gitu. Nggak berani keluar dari situ. Sehingga kalau dibilang KBKK, karena memang aturannya gitu kan. Gitu. Gitu. Jadi, Ya udah kita polakan aja deh. gimana dong Bu polanya? Apa nggak usah aja polanya atau gimana? So, akar katanya kan damia ya. Damia itu kan ada akar katanya. Ya, silakan. Lanjut Bu. Ya, oke. Penggalan ke-9 wa dan Artinya kemudian yang ke-10 Darah ya. lahmal hinziri. Itu Sebentar, darah. KBM. Darah. Wa huruf artinya dan Yang ke-10 KBM, Bu. oh ya, Jadi KBM. dari dua kata, lahma dan al-hinziri. Kemudian uraiannya, lahma itu KBKK. Kemudian akar katanya lahima. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya ada di Mahmud Yunus 392, daging. Berikutnya, Sebentar, Bu, saya cek dulu sebentar. Oh, ya. Lahima untuk lahmun ya, daging. Ya. Oke, daging. Lanjut. Al-Khinziri bentuknya KB murni, kata benda murni. Ya. Ada di Al-Munawir 371, Akar artinya babi. katanya Akar katanya tidak ada, Bu. tidak ada. Oke, artinya? Artinya babi. Babi. Oke, lanjut. Ya. Penggalan 11, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-12, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-13, uhilla, bentuknya KKL pasif. Pelaku wa, akar kata halala, pola af'ala. Artinya ada di Al-Munawir 1519. Ditampakkan. Apa, Bu? Dia ditampakkan atau diperlihatkan. Coba kita lihat. Munawir. Emang di Mahmud Yunus nggak ada ya, Bu? Kemarin saya cari belum ketemu, Bu. Coba kita cari hala. Lam mim nun. Hala. Hala. Artinya di sini itu
Ada tapi artinya hujan deras ya. Nah, ya. Nggak semua dalam konteks itu. Hala. Hala. Oke, di Munawir apa Bu? Sebentar. 19, Bu. Ini kan uhilla. Oke. Kasih Ya, Eh, hal. Ya udah. Ya. sebentar. Di Munawir halaman berapa Bu? 15-19. 15-19. Hala 15-19. Hala. Iya. Lamin. Berarti 15 ada di lamin. Kok 15? 15 berapa, Bu? 15-19 Bu di data saya, Bu. Tapi saya belum ketemu lagi, maaf. 15-19. Kok saya ngeliatnya 15-14 ya? Sama di situ sangat deras. Gembira, berteriak, terlihat. 15-14. Ini polanya kan af'ala ya? Betul, Bu. Melihat, memandang. Coba kita lihat. Kalau di itu polanya, kalau di Mahmud Yunus pola af'ala nggak ada ya? Ada. Sehari, bulan tampak dan timbul. Nggak masuk. Kemudian pola af'alanya lagi ada di, coba ini hala, tampak, terlihat. Mulai terlihat. Ya, nggak ada yang nyambung ya. Ahala, melihat, memandang. Pak terlihat uhilla. Bilang. Uhilla, tampak, terlihat. Ya. Kalau 15-14 Munawir itu Bu dihalalkan Yang mana? di Munawir 15-14 dihalalkan. Yang mana, Bu? Saya lagi nyari ini. Saya lagi nyari yang mana, Bu, yang kata-kata dihalalkan. Af'ala, uhilla. Yang kata dihalalkan di mana, Bu? Sebentar Bu. Saya ngerjainnya udah minggu kemarin. 14-15. Merampas, mengambil. Katanya halal. Mahmud Yunus dihalalkan ada, Bu. Di apa? Di mana? Dihalalkan di Mahmud Yunus Kalau di Mahmud Yunus 484, 484 kalau Mahmud Yunus. Ya, dihalalkannya di mana, Bu? Saya nggak ketemu nih. Mata saya juga lagi nggak enak. 484. 108 di Mahmud Yunus, Bu. Iya, Bu. Bagaimana? Yang mana? Tolong tunjukkan. Dihalalkan di mana? Kedua, Halaman berapa? Terus di mana, Bu? 8 Kan dia halal. dihalalkan. Iya. Ibu maksud saya di mana? Di Mahmud Yunus 108, Bu. Baris 100. kedua. Kanannya, Bu, tengah, atas, bawah, kiri, kanannya yang mana satu? Sebelah kanan, baris kedua, Bunda. Sebelah kanan, baris kedua. 108 baris ke Kedua, Ibu ini H. Bu. Enggak. H. Sedangkan di ini H. Iya, Beda. Halal, Bu. Itu hak besar. ada halal dan halal. Beda. Beda lah. Yang berseri-seri. Temu. Berarti halaman berapa? 4 berapa tadi? 4? 4, Bu. 4, 484. 48 ya tadi ya? 484. Coba 484. Oke, kita coba berusaha untuk cari yang mendekati.
Sebelah Lihat kanan. 84. Hala, pola af'ala itu kemungkinannya sehari bulan tampak tidak mungkin. Kemudian kita cari ke bawah, bawah. Nggak ada tuh di Mahmud Yunus. Udah habis tuh. Nggak ada, ya. Oke. Sekarang Munawir. Munawir hala, pola af'alnya artinya adanya di sebelah kiri atas tampak terlihat. Coba kalau Saya artikan Pak kita. Jadi ambilnya di Munawir 15-14 ya ini sedang kiri itu. atas. Ya, sudah tahu posisinya, Bu. Cuma ini lagi mematchingkan kata ini tuh ini enggak gitu. Ya, katanya udah ada yang itu bisa melihat, bisa memandang, ya, bisa tampak, sudah ketemu polanya gitu. Cuma ini lagi mikir untuk mengartikannya, mana yang paling cocok itu, Bu, maksud saya. Kemudian uhilla juga ada di situ, tampak, terlihat. Iya, Kita lagi ada. memikirkan yang paling cocok apa artinya. Oke. Sementara kita tulis semua saja. Berarti artinya Dia ditampakkan, diperlihatkan gitu Bu ya. Yang uhilla itu malah sudah tersedia itu di situ, Iya. tampak atau terlihat. Iya, Oke, Bu. jadi kita artikan dilihat, dipandang, karena ada yang ahalla ya. Ahalla yang artinya dilihat, dipandang, itu kalau pasifnya ya. Kalau aktifnya kan melihat, memandang ya. Berarti Iya. dilihat, dipandang dulu. Sementara gini dulu. Dipandang. Sementara Bu ya, kita cek dulu. Ih, kenapa sih ini? Ini kenapa sih? Masya Allah, ini tinta pulpennya. Dilihat, tulisannya ngaco. Ya, ngaco nggak apa-apa. Ini bukan maunya saya ini. Nih, saya nulisnya udah diangkat-angkat tapi kok nyatu-nyatu. Tuh kan? Dilihat. Saya pakai ini aja deh. Dilihat sama dipandang ya. Dipandang. Pelakunya nanti dulu, sementara itu dulu. Ya, oke Bu. Aduh, kenapa ini? Nggak biasa pakai ini. Sebentar, Bu. Sebentar, saya hapus aja dulu. Saya hapus. Aduh. Dilihat. Allahu Akbar. Dilihat. Dipandang. Ya, ini nggak tahu nih tinta tiba-tiba begini. Lanjut, bi. Bi, huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-15, hi, kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-16, Udah nyapu. li, huruf jar, artinya bagi. Ya. Berikutnya, penggalan ke-17, ghairillahi, KBM. KBKK, ghairi, tanpa Allah. Apa aja lah. Akar katanya ghoyaro. Pola kata kerjanya fa'ala. Sebentar, ini kenapa ya pulpen? Sebentar, Bu. Pulpen saya aneh. Tuh, aneh buat nulis. Tuh, buat nulis aneh nih. Sebentar ya, Bu ya, saya betulin dulu. Ya, Bu Eti. Goy apa? Goyaro. Goro ya. Ya. Jadi goro, ya. Goro. Kemudian
pola kata kerjanya fa'ala. Ya Allah, ini tadi pulpen kenapa ya? Nggak bisa buat nulis bu pulpen saya. Goro. Oke. Goro, pola kata kerjanya fa'ala. Sebentar. Oh, kendor kayaknya. Sebentar bu ya. Sebentar ya bu ya. Kendor kayaknya. Pola kata bendanya. Fa'lun. Artinya ada di mahmud. Kemarin sudah dibahas belum bu kemarin? Goyaro. Udah ya Bu ya? Kemarin saya ngebahas goyaro nggak? Iya. Iya Bu. Bisa dipolakan fa'lun nggak? Tidak. Lupa buat tim, maaf. Iya. Lupa saya. Oke, silakan. Saya nggak memaksa Bapak Ibu ya, tapi saya sekarang mulai berusaha untuk menerapkan apa yang saya pahami. Jadi untuk ini saya pikir cukup sampai di sini. Saya nggak mau memulakan, langsung ke artinya. Kalau Baik, Bapak Ibu beda pendapat, silahkan, itu hak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau mengambil karena dasarnya memang sudah jelas. Kemarin ada nggak goirun Bapak Ibu? Kemarin sudah dibahas kan ya? Iya. Goirun itu ada nggak goirun? Saya cek dulu, saya juga lupa. Aku memastikan. Kemarin goirun nggak ada ya? Sehingga saya nggak mau memulakan karena polanya bukan fa'lun. Seperti kayak af'alu. Polanya kan nggak dibilang af'alun ya. Iya, iya Bu Wati. Goirun. Pola kata bendanya tahu saja Bu Wati ya. Oke, silakan. Artinya adalah Artinya yang ini Allah ya. Artinya kemudian ada di Muhammad Yunus 305 lain daripada Allah. Selain daripada Allah. lain. Ya. Penggalan berikutnya fa, huruf bermakna Sebentar Bu, artinya. pulpen saya kayaknya jatuh tadi tuh. Oh, Jadinya ini. ujungnya kali ujungnya. Ada yang nyangkut nggak di ujung? Jadinya nggak kenceng. Guys, selain ya Bu ya. Iya. Ya. Lain daripada Allah. Oke. Bisa lagi Bu Wati? Sudah cukup segini dulu. Oh ya, oke. Silakan Pak Helmi. Ya Bu. Sudah Pak Helmi. Sudah. Ini masih di sudah. Oke. Lanjut. Selanjutnya Bu. Penggalan 18. Nanti aja ini. 18 fa, huruf bermakna artinya maka. Yes. Kemudian penggalan 19 mani atau man ya. Aslinya man. Ini huruf syarat. Jadi Huruf syarat ya. ya, Ya. artinya Masih barang ingat? siapa. Kalau huruf syarat, man itu artinya apa? Yang kita membahas serba-serbi man. Ingat nggak Bapak Ibu? Barang siapa? Ya. Barang Siapa? siapa ya? Barang siapa kan waktu itu ya? Iya, Man kalau dia huruf huruf syarat. Ya, Barang siapa. maka artinya barang siapa. Kemudian penggalan 20 uturo bentuknya KKL pasif. Pelakunya huwa, akar katanya dorro, polanya ifta'ala. Dua, Doro. dor, ya Allah ya Rabbi. Dorro, akar katanya dorro, Doro. polanya ifta'ala. Ini tuh saya nggak gini loh, tapi tintanya bikin doro. Oke. Polanya ifta'ala. Artinya ada di Muhammad Yunus 227. Telah dipaksa.
katanya goyaro menjadi goro. Pola fa'ala Goyaro. Goyaro menjadi goro. Jelek jadinya ya. Oke, artinya Bu, artinya di Mahmud Yunus 305 ini tiada saya nggak bisa nulis ini teh. Goro. Goro artinya Allahu Akbar. Artinya tiada bukan selain. tiada bukan atau selain. Kemudian bagin Kelihatan nggak Bapak Ibu nulisnya kacau? Iya, kelihatan. Ya. Lanjut. bagin itu kata benda pelaku aktif objek tunggal. Nah, ini dia. Salah ya Bu. Titik aja Bu. Ini dia ya objek. Oh, iya Bu. Ini dia Iya. yang masih berkembang di mana-mana. Maaf Bu Wati. Ya. Kalau menentukan subjek apa objek dalam sebuah KBM, lihat kata benda pertamanya. Jadi kalau ini KBM, ada kata benda pertama, di sini bisa kata benda, bisa kata ganti. Maka lihat kata benda pertamanya. Bukan dilihat dari kata benda kedua. Dan ini masih banyak banget, sering banget. Bahkan yang bimbingan pun saya perhatikan juga masih ada yang memasukkan ke sini melihatnya. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi tolong apa yang saya sampaikan, saya pikir kalau ditanyakan ke Buya juga betul. Betul Bu Yanti? Mana Bu Yanti? Ya Bu Wati, tergantung KB1. Betul kan? Iya. Ya, masalahnya adalah terkadang Buya nggak ada di kelas, kemudian berkembang diskusi yang itu, nah di situ letaknya kalau saya perhatikan. Ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Artinya di Mahmud Yunus 69 Ini akar katanya bago bago. yang menganiaya. Ini tulisannya jadi kacau. Bago, polanya fa'ala. Iya Bu, fa'il panjang. Artinya Ya, fa'ilun panjang. Fa'ilnya panjang. Artinya di Mahmud Yunus 69 yang menganiaya, ya, yang menganiaya, yang menganiaya. menganiaya. Yang menganiaya. Coba kita lihat ya. Di Mahmud Yunus 69. Ya, Bu. Bagoya artinya kan pola fa'alanya menuntut, menghendaki. Terus ibu ngambilnya yang menganiaya. Yang di bawah Bu, iya. Di bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah. Oke. Sebelah kiri. Ya, Barin. yang menganiaya. Ini tuh sebenarnya kalau dilihat dari mungkin ini arti lain, sebentar ya, ini bugoun, jamaknya bagin. Buwoun. Buwoun. Ya, sebenarnya arti KBPA itu bisa diartikan dari kata kerjanya tinggal tambahin yang, berarti yang menuntut, yang menghendaki. Saya nggak tahu sebentar. Oh ya, jadi gini Bu, maksudnya di situ tuh kan ini pola fa'ala ya Bapak Ibu. Iya betul. Pola fa'ala. Kita kumpulkan pola fa'alanya artinya apa aja?
menuntut, barang menghendaki, menuntut, apalagi durhaka, menindas, menganiaya. Bisa difahami nggak maksud saya Bapak Ibu? Kumpulan arti pola fa'alanya. Semua sudah lihat halaman 69? Berbagai jenis berbagai arti pola fa'ala dari bago. Yang pertama apa? Menuntut, menghendaki. Itu ada di kurung letaknya, itu pola fa'ala. Di bawah bago yang rojulu itu masih pola fa'ala. Artinya apa? Yang durhaka. Artinya apa? Durhaka. Jadi bisa menuntut, menghendaki, durhaka. Bawahnya masih pola fa'ala. Artinya apa? Menindas, menganiaya. Nggak pakainya. Nya-nya itu karena alaihi. Ya. Kemudian bagotil ya, itu masih pola fa'ala bukan? Masih. Ya. Dia contoh kalau pelakunya hiya. Ya. Di situ artinya apa? Yang bago pola fa'ala di situ. Berzina. Nah, ke bawahnya udah bukan pola fa'ala. Ke bawahnya udah beda. Nah, kalau begitu berarti arti KBPA-nya tuh bisa gini, berarti orang yang menuntut, kalau itu orang ya, di sini nggak tahu nih siapa. Jadi artinya bisa yang menuntut, yang menghendaki, yang durhaka, yang menindas, yang menganiaya, yang berzina, itu artinya sebanyak itu. Adapun yang disediakan di sini bagi yang menganiaya nggak salah, tapi artinya tuh bisa lebih luas lagi dari itu. Ya, jadi dalam hal ini kita cek sesuai dengan konteks ini masuk nggak kalau artinya yang menganiaya. Ya. Jadi yang ambil yang mana, Bu? Yang menghendaki. Ya, artinya kita nanti ke konteks dulu ya. Jadi sementara di situ bisa yang menganiaya, yang itu nanti kita ke konteks Bu, biar ketahuan. Oke. Ya, Lanjut. yang menganiaya, yang menuntut, yang menghendaki gitu ya, dan seterusnya. Lindas ya. Nanti kita pakai ini yang mananya. Lanjut Bu. Ya. Penggalan berikutnya, penggalan 22, wa, Dan huruf bermakna artinya dan, la, tidak, KBPA. penggalan 24, adin, ya, la-nya tidak ya. ya, adin, KBPA, Ya, KBPA. kata-katanya adawa, Adawa, halaman berapa Bu? halaman 259, Muhammad Yunus. Dua lima sembilan adawa. 259 Adin, oh 2 akarnya 258 ya. 258. Jadi Ya, ada akar 258. katanya. Oke, ada Ya. saya ini ke sini ya, ada ya. Ada, saya pindah ke sini nih. Ada adalah apa akar katanya ada, dari adawa menjadi ada, menjadi ada. Oke, kemudian Polanya fa'ala, ya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. fa'ilun. Ya, fa'ilun. Oke, artinya Yang memusuhi, yang aniaya. Oke. Mari kita lihat arti ada pola fa'alanya apa aja. Menganiaya. Oke. Berlari. Nanti dulu. Menganiaya, apa lagi? Jadikan. Ya. Kemudian di bawahnya sudah pola Memusuhi. udah beda ya. Beda. Ya, Oke. fa'ala aja. Sekarang di atas, dari atas itu ada, itu juga ada juga ya. Berlari, iya Bu. Berlari, ada juga yang memalingkan. Memalingkan, ya. Memalingkan, menjadikan. Nah, di sini yang aniaya, yang memusuhi. Pola fa'alanya mana lagi nih? Menjadikan, ada.
Adin. Adin. Kenapa Adin jadi ini Adin? Oke. Mbak Yunus 9 yang aniaya, yang memusuhi. Ya, itu adinnya, Bu. Sementara Ya. kan artinya nggak bisa berpatokan ke satu itu saja ketika dia punya banyak arti pola fa'ala. Oh Ya, gitu. Bapak Ibu ya. Itu di situ hanya dikasih contoh saja. Kalau mau tahu artinya tuh semua lihat ke pola fa'alanya. Pola fa'alanya di situ memalingkan, berarti bisa yang memalingkan. Pola fa'alanya artinya bisa menganiaya, berarti artinya bisa yang menganiaya. Fa'ala artinya menjadikan, berarti artinya bisa yang menjadikan. Seperti itu kalau arti cara mengartikan aslinya. Adapun di situ disediakan adin itu yang aniaya, yang memusuhi itu hanya sebagian saja gitu. Oke, nanti kita ini lagi ya, kita apa namanya? Cek lagi 2, 5, 9. Sementara artinya kita tulis di pulpen saya nggak nyaman ini tuh. Bapak Ibu tulis aja nih ya. Ini pulpen saya nggak bisa ini. Nggak tahu nih kenapa tadi. Kayaknya harus diganti ininya. Diganti. Ditulis aja Bu. Silakan Bapak Ibu ditulis. Lanjut Bu. Penggalan 25 Apa? fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan 26 Ya. la artinya tidak. Ya. Sebelum lanjut Bu, man tadi huruf syarat. Ya. Fa. Ya. Syarat. Nah, ini termasuk kalimat bersyarat yang pakai fa. Ya. Man-nya huruf syarat. Fa jawab. Nah, fa-nya itu adalah huruf jawab syarat. Nah, ini contoh yang kalimat syarat yang pakai fa. Oke, itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut Bu, saya nggak nulis, Bapak Ibu semuanya nulis. La tidak. Tidak. Kemudian 27 isma, Isma, KBKK, ya. Akar katanya asima, asima, oke. Polanya, kata kerjanya fa'ala, ya. kata bendanya fi'lun. Oke, kita lihat Bu halaman berapa? Halaman 34 Mahmud Yunus. Artinya dosa. 34. Ismun. Apa? Isma. Ismun, dosa. Oke. Ya, Ismun. isma. Oke, lanjut. Ya, Bu, lanjut. Ya. Penggalan 28 alai, Ya. huruf J. Oke, saya mau nanya, Bu. Kenapa adanya ismun kok jadi isma? Karena la di depan. Betul. Jadi Bapak Ibu, la itu salah satu huruf yang bisa memfathahkan kata benda tanwin. Tapi hati-hati, nggak semuanya selalu difathahkan. Ya, tapi kita tahu bahwa kenapa di situ ismanya fathah karena pengaruh dari la. Di mana la itu menghilangkan tanwin dari kata benda itu. Lanjut, Bu. Ya. Alai, huruf jer artinya atas. Penggalan 29 hi, kata ganti. Objek milik artinya nya. Ya, mumpung ketemu Bu sebentar. Ini saya masih menjumpai nih, ketemu hi itu disebabkan karena alai. Hati-hati Bapak Ibu. Itu ada yang bilang begini, alaihi, aslinya itu hu. Karena ada alai jadi hi, gitu ya. Bukan karena huruf jer. Ya. Tapi bukan karena huruf jer alasannya dia pakai hi. Dan bukan juga dari hu menjadi hi, enggak. Ya. Tapi karena sebelumnya ada ya sukun, maka di antara dua yang dipilih hu sama hi, milihnya hi. Itu alasannya ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Ya. Berikutnya penggalan 30 inna, huruf bermakna artinya sesungguhnya. 31 Allah. Penggalan 32 ghafurun, KBSL. Ya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Ya. Akar kata belum? Akar katanya ghafaro. Polanya fa'ala. Pola kata bendanya Ya, fa'ulun. fa'ulun. Ini apa Bu? Artinya ada di KBSL ya.
Ya, KBSL Lanjut. di Muhammad Yunus 298, Maha Pengampun. Ya. Kemudian pelengkapan terakhir 33, Rohimun, KBSL juga. Akar katanya rohima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Artinya ada di Muhammad Yunus 139, Maha Pengasih. Oke. Ya, sudah. Makasih Bu. Kita rangkai nanti ya. Saya mau menyampaikan dulu nih, karena sampai detik ini saya masih menjumpai bahwa Allah dibilang objek. Saya luruskan kembali Bapak Ibu. Ya, bahwa hati-hati, jangan selalu kalau ketemu kata benda fathah objek, kata benda domah subjek. Saya berusaha untuk mengingatkan terus, ini adalah upaya saya untuk menghindari kesalahan yang terus-menerus. Allah di sini menjadi fathah bukan karena posisinya sebagai objek, tapi karena ina mempatahkan Allahnya. Ya. Oke. Saya mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya ini ya. Jadi karena itu, ya. Oke, jadi di sini Allahnya subjek, kemudian ghafurun itu sebenarnya sering kita sebut subjek, tapi sejatinya itu adalah keterangan subjek bagi Allah. Allahnya kan subjek. Jadi itu tuh sebenarnya keterangan bagi Allah. Karena yang diterangkan subjek, maka harokatnya domah. Tapi kalau Bapak Ibu karena sudah familiar nyebutnya subjek masih oke lah, masih nggak salah-salah amat gitu, masih bener lah. Kenapa? Karena memang ini tuh sebenarnya masih keterangan bagi subjek. Kayak gini, Pak Helmi seorang dosen. Nah, Pak Helmi itu subjek, dosennya itu sebenarnya keterangan bagi Pak Helmi tadi. Yang karena Pak Helmi itu subjek domah gitu, maka seorang dokternya pun ngikutin dia domah gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nyebut ini sebagai subjek, oke lah, masih bisa diterima gitu. Tapi kalau nyebut Allah sebagai objek itu yang rada apa ya? Nggak ini gitu loh, nggak tepat gitu. Oke, mudah-mudahan sudah nggak ada lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita rangkai dari depan. Kita rangkai yang pertama, ya. Kalau mau merangkai, Bapak Ibu amatin kata kerjanya. Jadi kalau mau menentukan subjek objek, lihat dulu kata kerjanya. Ya, di sini amatin. Setelahnya nggak ada kata benda domah, nggak ada Bapak Ibu ya? Ada. Sampai batas ketemu di sini nih. Nah, nggak ada kan kata benda subjek domahnya nggak ada kan? Nggak ada. Berarti subjeknya tampak nggak tampak. Subjeknya ya ada di sini berarti. Siapa? Huwa, Allah. Huwa. Ya. Huwa, jangan dibilang Allah dulu, huwa dulu. Siapa? Siapanya huwa, nah baru nanti. Kalau dibilang Allah tuh kalau tampak. Ini secara pemahaman ya. Oke, huwa, berarti dia. Berarti ya, kan inama itu tadi artinya gini, inama itu sesungguhnya, inama ya, sesungguhnya. Titik adalah, Allah adalah. Ya, sesungguhnya titik-titik hanyalah. Itu arti inama. Haroma artinya apa? Artinya dia mengharamkan. Dia telah mengharamkan. Dia telah mengharamkan. Nah, kata dia taruh di sini. Telah mengharamkan di sini. Gitu. Seperti itu. Telah mengharamkan. Enggak enak banget. Telah mengharamkan. Atas sekali ya. Nah, kemudian setelah itu ada alaikum. Mau langsung ke sini boleh. Mau ke sini, ini tuh objek semuanya ini. Ini objek nih. Jadi objeknya ada berapa? 1, 2, 3. Ingat KBM. Penentuan objeknya dilihat kata benda pertama, fathah. Bukan dilihat kata benda kedua. Jadi di sini objeknya karena apa? Lahma. Ya. Jadi di sini boleh begini, sesungguhnya dia hanyalah atau sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Nah, nggak usah pakai telah juga nggak apa-apa karena KKR tidak harus pakai telah. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan.
ya, supaya enak di ini. Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atas kalian. Sesungguhnya gimana sih? Sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan. Boleh atas kalian. Apa tadi ini artinya? Atas kalian. Atas kalian bangkai dan darah dan daging babi boleh. Boleh juga mengharamkan bangkai dan darah dan daging babi atas kalian. Itu boleh. Boleh. Dua-duanya nggak salah. Ya Bapak Ibu. Cuma intonasinya aja berbeda. Kenapa? Karena ini objek, ini juga objek. Ya. Ya, jadi objek. Jadi boleh ya, hanyalah mengharamkan Darah. mau gimana terserah. Mau mengharamkan ini boleh, mau normal aja gini boleh. Enggak ini. Mengharamkan atas kalian Darah. Dan daging babi. bangkai. Darah, Ini tadi sini batasnya. Bangkai dan Darah. dan Daging babi. daging babi. Iya. Selesai tuh Bapak Ibu. Dan ini udah berbeda lagi. Jadi nggak mungkin ada subjek tuh nyebrang ke sini, nggak mungkin. Sekarang lihat ke sini. Dan apa yang ini apa? Pasif. Nah, ini tadi yang kita mengalami kesulitan. Artinya tadi apa Bu Evrianis? Ditampakkan, Bu. Ditampakkan ya. Coba kita paksa untuk ditampakkan. Dan apa yang dan apa yang telah ditampakkan dengannya untuk selain Allah. Ya, ini berarti butuh pemahaman tafsir kalau seperti ini ya. Jadi kita artikan apa adanya aja dan ma-nya apa yang telah ditampakkan ya dengannya untuk selain Allah. Nya-nya ini ismun, apa namanya? Ini nama. Jadi, dan apa yang telah ditampakkan dengan nama untuk selain Allah gitu. Nah, ini perlu apa ya? Jadi ini tuh membahas tentang daging yang dia itu daging yang jadi gini, sesungguhnya dia hanyalah, berarti hanyalah tuh hanya sebagian kecil aja di antara semua yang dihalalkan itu, hanya ini yang diharamkan. Ya, jadi Allah tuh hanya mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Dan apa yang telah ditampakkan dengannya untuk selain Allah. Ini kayaknya nggak ini ya, kurang pas ya. Kurang. Kalau kita intip-intip di Depak itu kan disembelih ya. Ya, tanpa menyebut nama Allah. Kira-kira gimana ya? Apa saya masih mengalami kesulitan gimana menarik kata ditampakkan, dipandang, diperlihatkan ke ini gitu. Dan apa yang telah ditampakkan. Kayaknya belum ada yang pas loh Bu kata-katanya Bu. Iya. Sementara itu udah nyari-nyari mungkin apa namanya kata Buya kalau misalkan di kamus mengalami kesulitan boleh ngintip di Depak kan? Boleh Bu. Pernah kan Buya ngomong begitu ya? Kalau udah mentok ya? Iya. Oke, kita ngintip ya Bapak Ibu ya. Itu Kita kan ngintip di Depak bareng-bareng ya. Jadi kita intip di Depak, ini kita ganti dengan arti disembelih. Disembelih. Nah, maksudnya gini, dan apa yang telah disembelih dengan nama, ini tuh nama maksudnya, nya-nya tuh nama, untuk selain Allah gitu. Jadi yang disembelih dengan nama selain Allah, itu berarti yang haram. Ya, jadi sekalipun kalau yang haram jelas bangkai, darah dan daging babi. Ya, tapi yang halal bisa menjadi haram kalau dia disembelihnya dengan nama selain Allah. Jadi kalau ini mengatakan tentang yang di luar dari tiga ini, yang jelas-jelas haram secara zatnya. Nah, kalau ini halal,
ya, tapi proses penyembelihannya yang tidak menggunakan atau tidak menyebut nama Allah. Ya, Itu maksudnya Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? bisa. Ya. Jadi kalau yang diharamkan hanyalah, ini penekanan ini. Kalau hanya itu kan cuma sedikit ya gitu. Hanya gitu. Berarti hanya itu. Adapun yang lain itu halal menjadi haram itu karena prosesnya tidak disembelih dengan Tidak nama menyebut selain nama Allah. maksudnya begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hasil ngintip ya. Ngintip bareng-bareng di Depak. Oke. Lanjut, silakan Pak Helmi. Sudah. Oke. Sekarang lanjut. Ya Bu Elpis silakan. Maka yang kedua, Bu Maka Elpis. barang Bu siapa, Elpis, Bu Elpis 2. Maka barang siapa dia telah dipaksa. Tadi apa, Bu? Paksa itu. ya, maka barang siapa ya telah dipaksa, ini tuh bisa juga diartikan terpaksa karena saya sering menjumpai kalau pasif itu bisa begitu juga. Telah dipaksa atau terpaksa apa tadi Bu? Tidak menganiaya dan tidak Tidak? memusuhi. Nah, ini tidak Apa tadi? Bagian tadi apa? Menganiaya, Bu. Oke, tadi kalau nggak salah ada yang artinya halaman berapa tadi Bu? Halaman 305. Woi, ya roh. 305. Oke, kita Ya. lihat 305 tadi sudah bagi bagoya. Artinya itu sebenarnya bisa arti bagoyanya, silakan dilihat. Kok 305 sih Bu bagoya Bu? 305, Bu. Ya. 69. 69. Bagoya. Oh ya, 69. Kan bagian bagoya 60. 69. Oke, artinya apa aja di situ bagoya? Tadi menganiaya kepala dia. 69. Oke. Kita cari yang mirip. Yang mirip. Yaitu artinya adalah bisa di situ menuntut menghendaki. Ya. Oke, berarti bisa juga gini. Maka barang siapa yang dipaksa yang telah dipaksa terpaksa ya bukan orang yang menghendaki, saya pikir begitu. Bukan orang yang menghendaki, nanti kita jelaskan. Maka barang siapa telah dipaksa, bukan yang di rumah, bukan orang yang menghendaki. Ya, bukan orang. Iya. Bisa. Nanti saya jelaskan ininya. Bukan orang yang menghendaki. Ya. Maka tidak ada dosa. Maka tidak ada dosa atasnya. Mana Bu makanya? Dan tidak. Ini dan tidak ya, dan tidak ada. Ini apa Bu Aden? Adin tadi apa? Adin itu kalau saya tidak memusuhi Bu. Apa? Memusuhi, yang memusuhi. Akar katanya di halaman berapa Bu? 259. 259 Mahmud Yunus. Ya. 259. Tadi akar katanya ada. Oke. Coba kita pilih-pilih yang mendekati. Menganiaya. Coba kita pilih ya. Dan tidak. Maka barang siapa telah dipaksa, bukan orang yang menghendaki, atau maka barang siapa terpaksa, bukan orang yang menghendaki. Jadi sebenarnya dia tuh nggak pengen, cuma karena keadaan memaksa dia harus memakan yang haram itu. Maka barang siapa telah dipaksa, bukan orang yang menghendaki, dan tidak ada dosa. Dan tidak, belum ke dosa Bu. Belum. Iya, yang ini ya. Adi baru. Dan tidak ada dan tidak ada orang yang menganiaya. Dan tidak ada orang yang menganiaya. Ya, sebentar. Dan tidak ada orang yang menganiaya, masuk sih menganiaya. Ya. Menganiaya. Maka
Tidak dosa, tidak ada dosa atasnya. dosa atasnya. Nah, maksudnya gini, tadi kan di kalimat pertama gini, sesungguhnya dia hanyalah mengharamkan atas kalian darah, darah apa tadi? Bangkai, darah dan daging babi, gitu ya. Apa yang disembelih dengan nama selain Allah, itu yang diharamkan. Jadi secara zat yang diharamkan 1, 2, 3. Kalau ini secara prosesnya zatnya mah halal. Nah, baru ini kalimat bersyarat nih. Maka barang siapa ya dipaksa, mungkin nggak usah pakai telah lah ya, nggak harus kakak itu nggak harus pakai kata telah. Ya. Ya, maka barang siapa dipaksa, jadi kalau keadaannya dipaksa nih, ya, atau terpaksa, bukan orang yang menghendaki, sebenarnya dia nggak pingin gitu loh, nggak mau gitu, nggak menghendaki itu, tapi karena keadaan dipaksa. Misalkan kalau nggak makan dia kelaparan bisa meninggal, tersesat di hutan kayak gitu, keadaan terpaksa itu. Maka barang siapa dipaksa, bukan yang menghendaki gitu ya, dan tidak ada orang yang menganiaya. Jadi bukan karena kalau nggak makan itu kamu saya aniaya gitu ya, bukan karena itu gitu ya. Jadi nggak ada orang yang memaksa dia ya, nggak ada yang menganiaya dia gitu ya. Kemudian juga dia nggak menghendaki gitu ya, maka tidak ada dosa, maka tidak ada dosa atasnya. Ini kok gini sih. Bentar ya Bu ya ini. Ya. Maka barang siapa dipaksa ya Bu ya, kondisinya dipaksa, bukan orang yang menghendaki ya, dan tidak ada orang yang menganiaya, maka tidak ada dosa atasnya. Jadi ini tuh kesimpulannya adalah, atau intinya adalah, dia tuh dalam keadaan terpaksa. Ini kayaknya kurang cocok deh ini, menganiaya. Maka ini artinya tidak ya. Maka tidak ada orang yang menganiaya. Ini kan tadi bukan orang yang menghendaki. Yang di halaman 251 Bu Wati, coba. Mungkin ada itu ya. Katanya ada. 251 sebelah kiri. 251 itu ada kebiasaan dari situ. 251 yang mana Bu? Sebelah kiri. Ibu itu mah jauh Bu, kalau akar katanya ke situ. Udah ya. Kalau itu kan ada waw di tengah. Kalau ini kan alif di sini alif pola Bu, bukan alif akar kata. Kalau ini alifnya alif akar kata. Sebentar ya Bu ya, saya ini dulu enak kalimatnya. Ini kurang, ini menghendaki dan tidak pula melampaui batas. Dan tidak pula melampaui batas. Ini kan tadi tidak, ini tidak menghendaki. Di atas menganiaya itu ada melampaui sesuatu tuh Bunda Wati. Bentar Bu, sebentar saya mikir. Maka barang siapa dipaksa, bukan orang yang menghendaki, dan tidak ada orang yang menganiaya, maka tidak bisa. Ya. Ini yang kurang cocok ini nih. Mungkin dannya diganti padahal atau kata lain. Silakan, menurut Bu Ella cocok nggak? Dan barang siapa dipaksa, padahal dia tidak mencederai. Bu Wati, tadi artinya kan yang memusuhi satu Bu Wati. Apa mungkin tidak ada orang yang marah? Tidak ada orang yang memusuhi. Tidak ada yang marah karena dia terpaksa tadi. Tidak ada juga orang yang marah, tidak ada yang memusuhi, mungkin seperti itu. Maka barang siapa dipaksa, ini kondisinya dipaksa ya Bu ya? Kondisi dipaksa. Dia sendiri
nggak menghendaki, Padahal, tapi karena keadaan dipaksa, Ya. padahal tidak. ya. Tidak ada orang yang menganiaya. Dan tidak ada orang yang menganiaya, dan tidak ada orang yang Iya, tidak ada yang memusuhi. marah ke dia gitu. Karena terpaksa tadi. Tidak dijadikan lawan ya. Iya, dan bukan orang yang menghendaki. Iya, ya, menganiaya atau memusuhi. Sebenarnya sama Ya, sih. memusuhi dia. Saya tiba-tiba ngeblank ini teh. Ya intinya mah keadaan memaksa dia, Iya. ya, Makanya ya. Ini orangnya dia ini ya, maksudnya bukan. Jadi dia tuh nggak menghendaki, ya. Iya. Kemudian tidak ada orang yang nggak maksa. Yang tidak aniaya. ada yang menganiaya, maka Dan tidak ada juga dosa tidak. atasnya. Dia memusuhi dia. Mm-mm. Ya, intinya itu ya, apa namanya, keadaan ini mendesak, maka nggak ada Darurat, keadaan darurat. darurat, ya. Ini keadaan darurat di mana Ya. dia boleh makan makanan yang diharamkan sama Allah tadi, Iya. meskipun dia itu nggak menghendaki, ya. Ya seperti tentara Pak Buwati yang di Iya. hutan gitu kan, mereka kalau latihan kan mereka nggak ada makanan dibawa, yang ada aja Iya. dimakan. Gitu, Bu. Iya. Ular dimakan. Kemudian juga nggak ada orang yang memusuhi dia, gitu. Iya, iya, Iya. Tapi keadaan yang memaksa dia, iya, Iya. gitu. Iya. ya. Memusuhi atau menganiaya sama sih sebenarnya. Oke, Bapak Ibu silakan menganiaya. Ini kan maksudnya di dalam kamus kan yang aniaya. Mungkin maksudnya aniaya itu tidak ada siksa baginya dari Allah atau bukan begitu mungkin? Kalau dia sudah terpaksa mengerjakan itu, Udah ke tafsir ya, Bu ya. tidak ada siksa dari Allah maksudnya. Tidak ada. Artinya kan yang aniaya itu. Tidak. Nanti silakan baca tafsir ya, Bu ya. Enggak di kamus, Secara di itu. kamus itu yang aniaya, bukan menganiaya, Bu. Yang aniaya. Sebenarnya, oke, halaman berapa sih tadi? Jadi aniaya, sifatnya mungkin karena sifat ya, tidak ada yang menyiksa, yang aniaya. Di kamus kan yang aniaya, bukan menganiaya. Halaman berapa tadi, Bu? Halaman 259. 258, 259. 259 itu artinya yang aniaya. Nomor Tidak ada yang 259. Oh iya. Yang memusuhi ada Buati, yang memusuhi. Iya. Yang aniaya. Sebenarnya menganiaya juga nggak salah, karena KBPA itu artinya adalah artinya tinggal ditambahin yang, kemudian di itu kata kerja. Daripada menimbulkan perdebatan, menganiaya saya hapus ganti memusuhi. Oke? Iya. Iya. Kalau secara ini sama, Bu ya, karena menganiaya, kalau Ibu kan ngambil jadinya, oh itu yang aniaya, yang memusuhi. Tapi KBPA tuh bisa diambil juga dari kata kerjanya. Arti kata kerjanya. Apa itu? Menganiaya. Berarti bisa yang menganiaya. Kan ini KBPA. Kalau ini jelas KBPA, Bapak Ibu. Bukan KBSL. Oke, silakan. Mungkin perlu dibaca tafsirnya. Ya. Nanti saya tadi apa enggak? Coba kita cek coba. Terpaksa bukan karena menginginkan. Kalau di sini tuh melampaui batas ya. Sebenarnya melampaui batas tuh lebih cocoknya ke aniaya sih, Bu. Melampaui batas tuh sama dengan aniaya. Melampaui batas tuh menganiaya di sini. Sebentar ya. Jadi tetapi barang siapa terpaksa makan gitu ya, bukan karena dia pingin, dan tidak pula kalau di Depak melampaui batas tuh sama dengan aniaya, dan tidak ada nggak usah pakai orang ya. Bukan yang menghendaki, nggak usah pakai orang, ini aja intinya bukan yang menghendaki, dan bukan, mungkin pakai bukan kali ya, jangan tidak ya. Ya bukan. Bukan yang menghendaki dan bukan yang menginginkannya. Ya gitu ya, bukan yang menghendaki dan
Oh, ini kan ada tidak 2 kali ya, bukan yang menghendaki dan tidak pula, mungkin gitu. Karena 2 kali itu ya. Jadi bisa tidak pula ya. Tidak pula menginginkannya melampaui batas kalau itu. Tidak pula dan tidak pula melampaui batas. Tidak pula yang aniaya. Tidak pula yang melampaui batas itu sama dengan aniaya. Jadi mau pakai depak silahkan. Mau itu silahkan. Mau apa? Mungkin nanti saya poles lagi deh, Bu. Ya, Saya nggak gramatikanya agak sulit, Bu, ini. Saya saya juga nggak konsen ini, nggak konsen. Tintanya ini apa? Dan tidak pula yang aniaya. Melampaui batas. Melampaui batas. Kita ikuti depak dulu ya, melampaui batas. Dan tidak Ya, pula melampaui yang batas. yang melampaui batas. Melampaui batas. Tidak ada Batas, dosa. maka tidak ada Maka dosa tidak ada atasnya. dosa. Titik. Ya. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Allah pun Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun, Maha Maha Pengasih. Pengampun, Maha Pengasih. Pengampun, Maha Pengasih. Maha Pengasih. 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 Ya, itu bisa lah. Jadi steno dia mendapatkan. Poin-poinnya apa masalah, Bu? Nggak tahu ini kenapa tadi jatuh kayaknya. Oke, silakan Bapak Ibu, kita mau latihan tadinya itu sebenarnya. Uhilla, di sini saya mau bahas ini. Mau bahas ini Bapak Ibu. Silakan di Baterai Bu ya. Ati. Iya. Saya mau membahas ini Bapak Ibu, mungkin peserta baru belum membahas pola ifta'ala bahwa ternyata ada huruf ta yang bisa berubah menjadi to segala macam. Kalau di kelas ini udah pernah saya bahas 2 kali. Insya Allah nanti setelah kita selesaikan akan saya bahas karena huruf pola khususnya pada pola ifta'ala, pada pola ifta'ala Huruf yang melebur itu ya, Bu. itu huruf ta itu bisa berubah. Ya, bisa berubah, bisa melebur seperti halnya huruf sia. Ya. Jadi pada pola ifta'ala yang umumnya. Nanti pas itu kita bahas khususan pola ifta'ala, kapan huruf itu melebur, berubah ya, kita bahas. Nah, sekarang sebelum kita menentukan dia pola apa, ya, kita akan menentukan dia akar katanya. Oke, akar katanya ya. Kan kalau secara apa namanya bentuk tadi KKL pasif. Kira-kira ada yang bingung nggak kenapa KKL pasif? Ciri pasifnya ada di mana? UI. Tuh. UI-nya. Tuh. Ciri KKL-nya di ro-nya fathah itu. Ya. Oke, sampai situ ya, KKL pasif. Kemudian, terus gimana akar katanya? Karena kita kan pengen tahu akar kata berapa huruf Bapak Ibu? 3. 3. Kalau KKL akar kata 4 itu nggak ada, nggak seperti itu bentuknya, berarti 3. Ya, mari kita hitung. Ini semua hurufnya ada berapa? 4. 5. 5 tambah alif. Ya? Ya, sama alifnya. 5 sama Ya. alif ya, oke 5. Ya. Sementara alif di depan, kalau dia KKL itu, kalau 5 itu kan berarti harus dibuang 2. Ya, akar katanya hanya 3. Nah, yang kira-kira dibuang apa? Ya pasti alif di depan ini. Nggak mungkin akar kata kalau udah berlebih begitu mah gitu. Oke, pasti itu alifnya adalah alif pola. Setelah itu tersisa 4. Kemudian di belakang ada huruf kembar. Ya, huruf kembar. Kalau huruf kembar berarti ini sudah 2 nih. Ini sudah akar kata nih. Tinggal kurang 1 lagi. Nah, kalau nanti kita sudah belajar pola ifta'ala di mana huruf ta itu bisa berubah dan berubahnya menjadi to, maka ini kemungkinan besar adalah ta pola. Sehingga aslinya ini adalah ta. Tanya ta pola. Berarti ini pola, Berarti tersisa akar katanya
Doro. Do sama ro. Oke, Doro ya. Doro. Oke. Ya. Sekarang mari kita bikin akar katanya doro. Ya. Akar katanya doro. Polanya adalah ifta'ala. 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 Kita posisikan akar kata pertama di sini, akar kata kedua di sini, akar kata ketiga di sini. Di mana akar kata pertama do ini kalau diurai seperti ini. Do, ro, ro. Ro. Oke. Kita tambahkan alif di depan. Ininya sukun. Kemudian di sini ta. Menjadi apa? Idro. Salah naruh tak. Taknya di sini. Ya. Taknya di sini. Taroro. Apa? Taroro. Ya. Gitu ya. Ta. Ya, taroro. Taro. Roro. Oke. Ini adalah KKL Pola itu. aktif. Ya, Aktif. Oke, pasifnya gimana? Masih ingat kalau pasif ini kasroh. Kasroh. UI kan? Berarti ini Ya, kasroh UI. sebelumnya domah. Ya, huruf kedua dari belakang kasroh sebelumnya domah. Masih ingat nggak? Doma. Kita suka ngomong sebelumnya. Menjadi apa ini? Turoro. Enggak ini. Ila. Turi. Menjadi Riro. ro. Ro. Oke. Kemudian ro ini akar kembar, huruf kembar. Ya, maka dia digabung menjadi satu. Menjadi pakai tasjid yang dipakai harokatnya yang belakang. Patah. Oke. Ini sebelumnya tulis apa adanya. Turo. Nah, salah. Turro. Nah, ini berubah jadi to. Jadi gimana? Turo. Oh ya, kembali dia ke situ. Kok tak sih salah. Taknya udah berubah. Jadi Langsung. Ya, Turo. Turro. Jadi ini secara gramatikal bacanya secara gramatikal. Tapi kalau hukum bacaan ya enggak dibaca u. Tapi kalau secara gramatikal dibaca terpisah itu u. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini pulpennya nggak enak jadinya. Nggak bisa ngasih ini yang bagus. Kayaknya jatuh nggak sengaja tadi tuh. Oh, ini jadikan aktif. La ilaha. Ini sering ya, seperti ini banyak. Nanti kita bahas lain kali Bapak Ibu. Khususon pola ifta'ala. Jadi kalau ada yang aneh-aneh di ifta'ala itu emang banyak banget ada berubah menjadi ta, ya. Kemudian setelah itu dia melebur gitu-gitu. Kemudian ada huruf nanti deh panjang ya Bapak Ibu. Waktu itu kita pernah membahas ya Pak Helmi ya. Iya Bunda. Berapa kali pertemuan waktu itu Pak Helmi. Iya. Khususon membahas ifta'ala. Ya, huruf-huruf yang semahrot. Berapa kali pertemuan waktu itu Pak Helmi ya? Sampai diulang-ulang. Lupa banyak Bunda. Iya. Tak terasa sudah jam 17.30. Setengah 6. Ya, Bapak Ibu, hari ini belajarnya kurang ini nih pulpen saya harus saya betulin ini gimana betulnya. Padahal sinyalnya bagus Bunda Wati. Iya. Tintanya apa sih pulpennya? Gak apa-apa, dimaklumi kok. Mengganggu konsentrasi juga ini jadinya. Oke, cukup Bapak Ibu. Besok hari Rabu Pak Helmi. Iya.
Saya serahkan ke Pak Helmi. Sama Bu Ella. Iya benar. Oh, Rabu Bu Ella. Ya, hadir. Saya panas Oke. nih. Cukup? Cukup Bun. Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan hari Kamis nanti udah bisa dipakai ini. Amin. Terganggu juga ini kalau biasa di papannya itu. Biasa di papannya. Apa? Ya, oke, makasih banyak Bapak Ibu semuanya atas kehadirannya. Saya kembalikan ke, kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Saya kembalikan ke Pak Helmi untuk nutup di Afdol Bentar Bapak. Bun. Di kodak dulu. Di kodak. Satu nih jangan Jadi kalau tidak buka foto on kamera berarti tidak terkodak. Maafin ya Pak Helmi, nenek Iya, nggak buka. dimaafin. Iya, Pak Maafin. Helmi dari Bandung juga nih. Iya Bu Hermin. Baiklah Bapak dan Ibu, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat sore ini, walaupun dengan kendala-kendala yang kita hadapi pada sore hari ini, tapi tidak mengurangi dari arti ilmu itu sendiri. Semoga menjadi berkah bagi kita. Marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan baca doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majelis bersama-sama ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna mimma nasina wa 'allimna minhu Ajahilna warzuqna tilawatahu ana-al-laili wa atrafan nahar Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Kurang warahmatullahi kasiron wabarakatuh. Cegu Ibu Adi. Mbak Ella Bu Emi. Terima kasih Pak Helmi, Bu Pak Ella Rian, Bapak Ibu. buat Waalaikumsalam. Bu Ella, Pak Sam, semuanya Pak Samnya 2 nih. Bu Aini, Farida. teman Ada 2 semuanya. pasang nih. Kasam Iya. Suryadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.